Anda kembali di Berita Utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, pupus harapan keluarga menanti kepulangan Alvaro, anak 6 tahun yang sudah menghilang selama 8 bulan. Alvaro ditemukan meninggal pada Minggu 23 November lalu. Jasad Alvaro ditemukan di bawah jembatan Cilalai, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Anak malang ini dibuang di tumpukan sampah usai dibunuh oleh ayah tirinya. Isak tangis tak terbendung, saudara, ketika kabar sampai ke rumah keluarga. Keluarga tak menyangka Alvaro ditemukan sudah tidak bernyawa. Mendengar kabar cucu kesayangan yang dinanti kepulangannya sejak 8 bulan meninggal, nenek Alvaro tak henti menangis. Keluarga syok, tak percaya Alvaro sudah tiada. Bahwa Alvaro diketemukan sudah dalam kondisi meninggal, langsung shock. Saya sendiri pun juga tadi langsung shock juga. Gimana nggak shock kita, karena Alvaro itu sejak kecil itu ikut saya. Mendengar sang buah hati telah ditemukan dalam kondisi meninggal, Ibu Alvaro Kiano, Arumi, yang selama ini bekerja di luar negeri, langsung pulang ke tanah air. Arumi tiba di Jakarta pada Senin sore. Dirinya langsung menjalani tes DNA untuk mencocokkan dengan jenazah Alvaro. Tadi sampel DNA-nya udah diambil ya sebelum kesini? Udah. Gimana tadi? Udah dilakukan di rumah sakit Polri. Apa itu tadi yang diambil sampelnya? Dari air liur aja. Terus sama ada apa sedikit apa tadi? Wawancara. Alvaro Kiano, bocah 6 tahun yang sebelumnya dinyatakan hilang 8 bulan silam, ditemukan meninggal. Jenazah Alvaro ditemukan di dekat jembatan Cilalai, Desa Singa Braja Tenjo, Kabupaten Bogor. Dengan melibatkan anjing pelacak, jenazah Alvaro berhasil ditemukan bersama beberapa potong pakaian yang diduga milik korban. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Sementara itu di lokasi tempat ditemukannya jenazah korban, saat ini terpasang garis polisi. Diduga dibuang di jembatan Cilalai. Jembatan Cilalai, alhamdulillah setelah 2 hari pencarian membuahkan hasil yang baik. Jadi alhamdulillah untuk korban sudah ditemukan. Alvaro terakhir terlihat di Masjid Jambi Al-Muflihun Bintaro pada 6 Maret lalu, saudara. Saat azan asar berkumandang, Alvaro bergegas ke masjid tanpa pamit kepada kakeknya. Dan jelang maghrib, Alvaro belum juga pulang. Sang kakek tak langsung curiga karena Alvaro biasa bermain sampai malam. Pada pukul 21.30 malam, sang kakek mulai khawatir dan mencari Alvaro di masjid dan bertanya kepada teman-temannya. Namun, tidak mendapat petunjuk keberadaan Alvaro. Dan saudara, menurut pengakuan penjaga masjid, jelang maghrib, ada seseorang yang mengaku ayah Alvaro datang ke masjid. Sang penjaga masjid kemudian menunjuk di mana tempat Alvaro sholat. Ia pun sempat melihat orang tersebut mencari Alvaro ke dalam masjid. Dan disinilah diduga ayah tiri Alex Iskandar membawa Alvaro pergi. Ada orang lewat nih. Saya tanya, Pak nyari siapa? Nyari anak saya, namanya siapa? Alvaro. Oh ya udah di atas Nus, lagi pada mainan di atas. Orang itu tegas bilang ingin mencari anak saya Ya, Alvaro. Anak saya Alvaro gitu. Saya ingin tahu ciri-cirinya seperti apa, Pak? Ya pokoknya badannya itu gemuk. Gemuk ya? Gemuk tinggi ya. Tapi Bapak kenal dengan pria itu? Enggak,
Sama sekali. Sama sekali tidak kenal? Enggak. Tidak pernah melihat? Enggak. Oke. Tapi Bapak saat itu apakah melihat pria itu naik ke atas atau menunggu di luar atau seperti apa? Naik ke atas, langsung ke atas. Langsung naik ke atas? Langsung ke atas. Mendapat laporan dari kakek Alvaro, polisi mulai memeriksa saksi-saksi dan memperluas pencarian. Polsek Pesanggerahan bahkan membentuk tim khusus untuk mencari Alvaro, saudara. Polisi secara rutin membagikan poster orang hilang. Pencarian bahkan diperluas ke Cilegon dan Batam. Sejumlah laporan masyarakat yang diterima pun diselidiki, namun semuanya nihil. Saudara, Alvaro dibawa ayah tirinya dari masjid di Bintaro. Kesal, Alvaro menangis terus-menerus. Sang ayah tiri kemudian nekat menganiaya Alvaro. Alvaro akhirnya tewas. Sang ayah tiri kemudian membuang jenazah Alvaro di Kali Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor. 8 bulan kemudian, jenazah Alvaro pun ditemukan. Saudara, dugaan kalau pelaku penculikan Alvaro adalah ayah sambungnya rupanya benar, saudara. Hal itu pun dikonfirmasi oleh polisi. Motif pembunuhan dipicu dendam ke ibu korban. Sang ayah tiri curiga ibu Alvaro selingkuh saat bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Bahkan selama hilang, polisi menyebut tersangka banyak membantu proses pencarian Alvaro. Namun, hal ini dilakukan untuk mengelabui polisi. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada, motif dendam pribadi dengan jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini. Untuk tersangka ini sempat memang datang ke polsek. Jadi memang dari hasil jejak digital yang kita cari handphonenya pun juga dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari. Ironinya, saudara, ayah tiri Alvaro ini justru mengakhiri hidup di kantor polisi saat proses interogasi sebagai tersangka. Polisi menyebut tersangka pembunuhan Alvaro yang merupakan ayah sambung korban ditemukan tewas di ruangan konseling Polres Jakarta Selatan. Tersangka sedang dititipkan di ruangan tersebut karena esok harinya harus dilakukan pemeriksaan medis pasca penetapan tersangka. Kami luruskan kepada rekan-rekan media, tersangka mengakhiri hidupnya di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Jenazah diduga Alvaro yang ditemukan di Tenjo, Kabupaten Bogor dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap temuan jasad diketahui berjenis kelamin laki-laki, sementara usianya masih belum diketahui. Saat ini, uji DNA dilakukan untuk mengetahui pasti identitas temuan jasad yang diduga kuat adalah Alvaro. Kami menerima 2 buah kantong jenazah. Jadi salah satu kantong itu berisikan ada 2 helai pakaian ya, 1 helai kemeja lengan panjang warna putih dan pendek. Kemudian salah satu kantong lagi itu berisikan beberapa potongan rangka atau tulang belulang.
Kemudian dari hasil analisa dari tulang yang berasal dari manusia, itu kami bisa memperkirakan beberapa identifikasi. Salah satunya adalah perkiraan ras, itu adalah mongoloid. Kemudian juga dari perkiraan jenis kelamin, itu menunjukkan dari struktur bentuk tulang tengkoraknya mengarah ke jenis kelamin laki-laki. Kemudian juga untuk usia, kami tidak bisa mendapatkan secara persis. Kami juga dibantu oleh tim dari Rodokpol Pusdokes Polri di Cipinang untuk mengambil sampel DNA. Jadi salah satu tulang panjang yang kami temukan di antara tulang belulangnya, itu kami ambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menyebut ruang publik seharusnya menjadi tempat aman bagi anak untuk bermain dan beraktivitas. Namun saudara, menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap menjaga dan mengawasi anak-anak kita, khususnya saat berada di ruang publik. Urgensi untuk kita aware dan melek. Kita harus melek bersama. Kita ingin mempunyai ruang aman bagi anak-anak. Nah, mau di manapun ruang publik itu, nah itu menjadi kesadaran masyarakat dan juga edukasi sebenarnya balik lagi. Bagaimana Satgas untuk awareness lebih melek ke kiri kanan lah. Jangan cuma mikirin diri sendiri, tapi mulailah melihat gitu loh. Bahwa ini tuh panggilan, calling darurat untuk kita menolong terutama anak-anak kita. Saudara, terlepas dari adanya konflik keluarga, kasus Alvaro menjadi pengingat keras bahwa keselamatan anak di ruang publik masih membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Tanpa sistem perlindungan yang kuat, anak-anak tetap menjadi kelompok paling rentan terhadap ancaman yang seharusnya bisa dicegah. Kini, tugas kita bersama adalah memastikan ruang publik benar-benar aman, ramah, dan melindungi setiap anak tanpa terkecuali. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai dedikasi tanpa batas ditunjukkan Armani, guru sekolah dasar negeri Sorongan 2 Gelas Jauh di Kabupaten Pandeglang, Banten. Tetaplah di berita utama.